Ya, pemirsa, kita kembali terhubung dengan Chief Ekonomis Bank CIMB Niaga, Pak Adrian Panggabean. Nah, Pak, ini saya mau tanya lagi nih, ini untuk pekan ini, seperti apa tren rupiah prediksi Anda? Tetap sama seperti dengan lalu di antara 14.000 sampai 14.250 karena saya tidak melihat adanya pergerakan yang signifikan di dalam G4 currencies, sehingga efeknya juga tidak banyak pergerakan di dalam G10 currencies, sehingga implikasinya rupiah terhadap mata uang regional maupun global currency juga nggak begitu banyak. Apalagi kita tahu bahwa market itu akan segera berakhir pada pertengahan Desember. Dan minggu ini juga sebetulnya adalah lelang terakhir untuk bond konvensional. Jadi saya kira dengan target absorption yang kurang lebih sama, saya kira tidak akan banyak perubahan di dalam mata uang di sepanjang minggu ini maupun sampai dengan akhir tahun 2020. Oke, baik. Jadi bagaimana kalau sampai akhir tahun seperti apa tadi, Pak? Saya kira mungkin masih sama pada range Rp14.000 sampai 14.250. Baik. Iya, baik. Selanjutnya untuk Biro Statistik Nasional atau ya ini merilis indeks PMI manufaktur Tiongkok ini pada November ini naik menjadi 52,1 ya dari bulan Oktober sebesar 51,4. Nah, apakah ini berdampak juga bagi rupiah, Pak Adrian? Begini, itu lebih banyak kepada konstelasi antara di dalam perekonomian China. Tetapi kalau kita lihat, memang China itu kan sebetulnya currency-nya itu cukup manage, dikelola, dan kelihatannya relatif terhadap US dollar, mereka akan tetap menjaga pada level 6,6, 6,7 ya, 6,5 sekarang itu. Jadi mungkin PMI yang bergerak naik sehingga ada terjadi ekspansi dalam pembelian dan supply side-nya, itu mungkin tidak akan memiliki banyak perubahan. Ya, kita memang ada ekspor kepada Cina, mungkin batu bara, karena memang mereka sedang coba shift dari Australia ke negara lain. Tapi mungkin dampaknya juga nggak banyak-banyak sekali sih, karena memang kita punya current account juga sudah cukup surplus dan sudah di pricing oleh market. Baik, Pak Adrian. Nah, lalu selanjutnya untuk Oke, nah kita tahu Pak, ini Joe Biden juga dikabarkan menunjuk mantan gubernur The Fed, Janet Yellen, ini sebagai Menq Amerika Serikat. Nah, ini kabar transisi politik Amerika Serikat saat ini sempat membuat Dow Jones ini melompat 300 poin ke pekan lalu. Nah, apakah sentimen ini masih mempengaruhi pasar? Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Ini menarik, karena kalau secara kredensial sih kita semua di market itu senang dengan pengangkatannya dari Joe Biden untuk Menteri Keuangannya. Dan kita tahu bahwa Yellen ini kan relatif lebih dovish. Namun dengan beberapa sinyal-sinyal yang muncul, kelihatannya memang Amerika Serikat itu investornya tuh mulai bergerak ke arah riskier aset seperti equity, dan itu kelihatannya dari terefleksi di dalam Dow Jones yang naik. Implikasinya adalah ada kemungkinan bond market di Indonesia yield jangka panjangnya juga akan bergerak naik, dan ini akan memiliki impact mungkin bukan sooner tapi agak later terhadap attractiveness dari bond market di Indonesia. Karena kalau misalnya yield di Amerika Serikat untuk long end-nya itu bergerak naik, maka kita juga akan berpotensi bergerak naik. Sementara jarak antara suku bunga Indonesia dengan Amerika Serikat itu menjadi sudah semakin pendek, semakin kecil ya, dan itu akan mengurangi attractiveness dari sudut jarak gain antara Indonesian bonds dengan US Treasury, US dollar denominated bonds. Nah, ini mungkin baru pada kuartal pertama 2021 akan berpotensi ya untuk memicu kemungkinan balik arahnya offshore flow ke dalam Indonesia berhenti mungkin. Jadi baru bisa dilihat di 2021 ya Pak ya, kuartal pertama. Yeah. Baik, terima kasih Pak Adrian atas informasinya. Dan pemirsa, demikian tadi Adrian Panggabean, Chief Ekonomis CIMB Niaga.